Pemirsa, harga cabai rawit di berbagai daerah mengalami lonjakan seperti di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan hingga Rp100.000 per kilogram. Sementara di Jakarta harga tempe naik Rp500 per papan dan pedagang merasakan penjualannya mengalami penurunan. Di awal pergantian tahun 2021, harga cabai merah melonjak dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Lonjakan harga ini terjadi sejak Desember lalu. Akibatnya minat beli konsumen turun, sementara para pedagang tak berani berspekulasi menyimpan cabai merah karena khawatir busuk dan menyebabkan pedagang makin merugi. Udah 2 minggu dari kemarin pas mau Natalan aja. Cabai apa aja yang semua cabai? Semua cabai. Iya. Yang paling loncat yang cabai merah, Rp20.000 sekali loncat. Dari 2 malam sekarang. Dari harga berapa sampai berapa? Dari harga kemarin pas mau Natalan saya jual Rp60.000. Sekarang Rp80.000. Tak hanya di Jakarta, lonjakan cabai merah juga terjadi di sejumlah pasar tradisional. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, lonjakan harga bahkan mencapai Rp100.000 per kilogram. Kondisi ini tentu dikeluhkan para pembeli. Pedasnya harga cabai membuat mereka makin merana di tengah kelesuan ekonomi saat pandemi. Naik ini, Bu? Gawat, tidak makan cabai lagi terpaksa. Oh iya. Harapannya sama mana, Bu? Harapannya ya turun lah. Oh iya. Biar tidak ini. Naik terus, turunnya tidak turun-turun. Selain cabai, yang juga naik harganya adalah tahu dan tempe. Meski sempat langka, kini tahu dan tempe bisa kembali dijumpai di pasar. Namun, akibat harga kedelai yang masih mahal, produsen tahu dan tempe harus memutar otak untuk bertahan dari kerugian. Di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat misalnya, para pedagang tahu dan tempe memilih tidak menaikkan harga, tapi mengurangi ukuran tahu dan tempe yang dijual. Tapi ya naik enggak, tapi kan tempe kan bisa diusut tuh, maksudnya agak kecilin dikit gitu. Kalau suruh naik sekali naik itu susah tempe itu tuh. Jadi sedikit demi sedikit gitu. Meski ukurannya mengecil, tahu dan tempe tetap diburu masyarakat karena sudah menjadi kebutuhan lauk sehari-hari. Ya kalau buat sebagian orang mungkin kalau yang memang suka makan tempe ya dibeli ya. Tapi kan kalau untuk sebagian orang yang mungkin jualan kayak gorengan itu terlalu berat kalau harga tempe sama tahu naik. Mahalnya tahu tempe ini juga berdampak pada anjloknya pendapatan pengusaha warteg yang menjadikan tahu dan tempe sebagai menu andalan mereka. Salah satu pemilik warung di Jakarta Pusat ini misalnya, ia mengaku kehilangan omset hingga 50% karena sulit mendapatkan tahu dan tempe dan kalaupun ada ukurannya lebih kecil. Kalau harga tempe sih pasaran memang barangnya agak susah, cuman harga sih tetap biasa, cuman barangnya ini diperkecil, tadinya besar, gede, cuman diperkecil barangnya. Omset sangat turun selama COVID ya. Tentunya konsumen, produsen tahu tempe serta pengusaha warung makan sepakat dan berharap pemerintah bisa segera mengendalikan harga bahan-bahan pangan kembali normal. Tim Liputan Ayus melaporkan. Beberapa waktu lalu tempe, sekarang cabai naik juga. Tentunya ini memberatkan apalagi bagi para pedagang yang produksi utamanya adalah tempe dan juga cabai seperti warteg-warteg yang ada di Jakarta. Kita akan tanyakan langsung kepada reporter Yosefina Damaris yang sudah ada di salah satu warteg di Jakarta. Yosefina, apa tanggapan dari penjual warteg melihat harga tempe dan tahu juga naik, sekarang cabai juga naik? Iya, Wilson, Lofi dan juga pemirsa, kenaikan harga sejumlah bahan pokok ataupun bahan pangan tentu berimbas langsung terhadap pengusaha masakan matang. Saya berada di salah satu warteg di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Bisa Wilson dan Lofi saksikan di sini masakan yang ada di sini terbilang cukup lengkap ya. Ada tahu goreng, tempe goreng. Ini bisa dikatakan menjadi makanan pokok, makanan wajib bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Ada yang diorek juga, bahkan ada sambal. Di sini ada makanan yang menggunakan bahan pokoknya cabai, ada ikan dengan sambal, begitu kuah-kuahnya juga menggunakan cabai sepertinya. Dan kita tahu Wilson dan juga Lofi bahwa di awal tahun ini
kenaikan terjadi pada kedelai, begitu bahan pokok tahu dan tempe. Belum selesai soal kedelai, cabai juga ikut naik. Bahkan di pasaran harga cabai rawit merah ini infonya tembus mencapai Rp100.000 per kilogram, padahal harga normalnya ini bisa di bawah Rp50.000 per kilogram. Kita tanyakan langsung ke salah satu ataupun ke pemilik warteg yang ada di sini. Sudah bersama saya ada Ibu Wari. Selamat siang Ibu Wari. Siang. Harga pokok naik, utamanya kedelai sama cabai. Warteg Ibu sendiri gimana nih imbasnya nih Bu? Imbasnya ya terlalu berat ya kan, semuanya naik, omsetnya kan jadi melorot, terus semuanya harga pokok mahal, jadi aturan kita bisa dapat 100% jadi 50%. Saya sih maunya diturunin lah gitu, biar nggak terlalu repot gitu. Jadi Bu, kemarin yang katanya perajin tahu tempe sempat mogok 3 hari nggak produksi gitu nih Bu. Warteg Ibu sempat nggak jual tahu tempe nggak sih Bu? iya nggak jual, di pasaran juga nggak ada, yang di mana-mana juga nggak ada selama 3 hari, nggak ada tahu, nggak ada tempe, juga repot juga kalau nggak ada tahu, nggak ada tempe, jadi masakan juga nggak komplit, gorengan nggak ada, paling adanya bakwan aja. Komplain nggak sih pembelinya Ibu? Ya banyak kan komplain, kok nggak ada tahu tempe? Biasa saya makan tahu tempe, kok nggak ada tahu tempe? Ya Bapak nggak ngeliat berita emang kedelainya mahal gitu. Bu, ini yang penting. Ini tadi saya lihat masih ada tahu tempe, ada sambal juga. Ibu naikin harga porsi makanan di sini nggak sih Bu? Enggak, karena ya lagi pandemi COVID-19, saya juga ngerasa kesian juga. Walaupun sih emang saya jadi untungnya 50% di bawah sebelumnya kan. Cuma kan kesian, banyak yang di PHK, banyak pengangguran, banyak pengamen. Kalau nggak dari kita semuanya yang ini, dari siapa lagi kan gitu. Di sini satu porsi kalau misalnya pakai tahu tempe sama sambal katakanlah berapa Ibu jualnya? 8.000 seperti biasa. Nasinya 4.000, tahu tempe 2.000-an. Sambelnya gratis. Harapan dari Ibu nih, dari katakanlah pengusaha warung makan gitu, apa Bu? Harapannya biar normal lagi ya kan, seperti dulu, jangan sampai di atas 100 lah. Kalau bisa di bawah 100.000 itu lebih normal kan. Itu aja harapan saya. Jadi biar kita juga omsetnya nggak melorot gitu kan. Kitanya nggak keder membaginya kan gitu. Udah gitu aja buat saya. Terima kasih banyak Ibu Wari. Ya demikian Wilson dan juga Lofi komentar salah satu pemilik warung makan di kawasan Gondang di Jakarta Pusat ini. Tentunya kita harapkan bersama pemerintah bisa memberikan solusi segera untuk menstabilkan kembali harga bahan pokok ataupun harga bahan pangan. Wilson dan Lofi kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yosepina Damaris yang nggak langsung begitu menanya atau mewawancarai Ibu Wari. Tadi kalau Ibu Wari pusing, saya juga pusing. Jadi masyarakat Indonesia mau makan apa begitu? Cabainya mahal, tempe, tahunya mahal semua, Wilson.